bisa didapatkan dengan cuman bercerita. Sungguh tiada orang yang jahil di atas muka bumi ini. Hanya itulah yang saya dapat sampaikan. Yang dapat diambil kesimpulannya ialah kita memang sama-sama manusia, sama-sama diciptakan dari tanah, sama-sama anak cucunya Adam. Tetapi yang membedakan seorang manusia yaitu ilmu dan takwa. Saya akhiri, undur mangkala wala tandur mangkala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada betul ya? Allah tak memandang ketampanan kita. Allah tak memandang kekayaan kita. Akan tetapi Allah memandang dua perkara, yaitu ilmu dan takwa. Semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang mempunyai ilmu dan takwa. Amin. Peserta tadi yang bernomor 1 yang bernama Tunku Hanif Fakri yang berasal dari Belanjerun. Kemudian peserta yang selanjutnya yaitu peserta yang memegang nomor 3. Bersiap-siap kepada pemegang nomor 4. Kepada pemegang nomor 3 kami persilahkan dengan segala hormat. Siji loro telu papat lima. Kali biji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'tana turuqu litalibil ilmi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahullahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilmi darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Setelah mengucap basmalah, hamzalah, salah dan salam, takdim wal ikraman terutama sekali kepada Dewan Hakim dan umumnya mengalir kepada para pendai-pendai dan umumnya kepada ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di era dunia sekarang ini yang dimana canggihnya teknologi, begitu pula dengan prestasi. Akan tetapi tak luput pula dengan susah payah belajarnya manusiawi. Oleh karena itu pastinya didasari dengan ilmu yang dimiliki. Oleh karena itu saya selaku Al-Fakir ingin mengungkapkan sebuah suruhan pidato yang telah saya rangkum dengan yang berjudul keutamaan mencari ilmu. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Majadalah ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahullahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilmi darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya,
Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu. Dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini sangat jelas bahwasanya Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Ibnu Mas'ud mengatakan, dalam ayat ini Allah memuji orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman, yang berilmu di atas orang yang tidak di atas orang yang beriman yang tidak berilmu. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, Tuan Hakim yang sangat mulia. Ilmu adalah investasi dalam kehidupan kita. Ilmu adalah investasi yang terus memberi keuntungan dalam kehidupan kita meskipun kita telah meninggal dunia. Dan Rasulullah pun bersabda, "Iza mata ibnu Adam in qata anhu amalhu illa min salasin. Sadaqatin jariyatin aw ilmu yantafi'u bihi aw walada salihi yad'u lah." Yang artinya, apabila matilah anak Adam, maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 perkara ini yang tidak akan terputus. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak yang saleh yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Oleh karena demikian, Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Oleh karena demikian Allah mengatakan setelah Oleh karena demikian Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 18 yang berbunyi, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwal Syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu ulu ilmin qa'iman bil qisti la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang Allah mengatakan yang demikian, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Juga mengatakan yang demikian, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, Tuhan Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, Tuan Hakim yang sangat mulia. Dalam amalan kita sangat membutuhkan ilmu dan berpedoman kepadanya, yaitu salat, puasa, haji dan beribadah. Selain karena Allah sendiri tidak akan menerima amalan kita tanpa didasari ilmu apa-apa yang kita kerjakan. Berbuat tanpa ilmu bagaikan berjalan dalam kegelapan tanpa penerang. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, keperluan kita terhadap ilmu jauh melebihi daripada kebutuhan makanan dan minuman. Dalam sehari semalam
kita hanya membutuhkan makanan tak kalah lapar. Sedangkan ilmu, setiap desus tarikan nafas kita harus didasari dengan ilmu. Dari sekian banyak yang telah saya sampaikan, dan yang dapat menjadi kesimpulannya adalah, ketahuilah hai saudaraku, menuntut ilmu adalah salah satu kewajiban dalam kehidupan kita. Karena apapun yang kita kerjakan harus didasari dengan ilmu. Oleh karena demikian, marilah menuntut ilmu dan bersungguh-sungguh dalam menuntutnya. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup tanpa ilmu bagai hidup dalam kegelapan. Oh, begitulah kata Tunku Hanafi. Peserta yang barusan tampil yaitu peserta yang bernomor 03. Selanjutnya kita panggil peserta yang bernomor 4. Bersiap-siap kepada peserta yang bernomor 2. Kepada peserta yang bernomor 4, kami persilahkan dengan segala hormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Sesudah mengucapkan basmalah, hamdalah, penghormatan kami yang pertama sekali kepada Dewan Hakim dan sebagainya kepada pendakwa dan seterusnya kepada masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah, Dewan Hakim yang kami muliakan. Anak yang merupakan samratul qulub, si buah hati, belahan jantung, penerus kita dan cerita di setiap orang tua, telah menodai sejarah peradaban abad manusia sejak dari Kan'an yang ditenggelamkan banjir akibat menolakkan ajakan sang ayahnya untuk menyembah Allah. Alqamah sulit menghembuskan nafas terakhirnya akibat lebih memuliakan istrinya yang cantik jelita ketimbangkan ibunya yang tua renta. Maling kundang diketuk menjadi beku akibat lebih memilihkan harta dan jabatan daripada orang tuanya yang hina tiada bertakwa. Saudara-saudaraku, kejahatan Kan'an, Alqamah dan maling kundang belum seberapa jahatnya dengan anak-anak pada abad sekarang. Tidak sedikit anak yang memuliakan ibunya, bahkan menghina, menganiayanya, dan ada juga yang membunuh kedua orang. Oleh karena demikian, saya ingin membuahkan pidato yang berjudul hargailah kedua orang tua. Masyarakat muslimin yang Allah muliakan, Dewan Hakim yang saya muliakan.
Di dalam Islam, ibadat yang paling teragung sesudah mentauhidkan Allah adalah berbakti pada orang tua. Di dalam Al-Quran, Allah pernah berfirman surah An-Nisa ayat yang 36 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'un wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, sembahlah Allah dan jangan engkau sekutukan ia dengan sesuatu pun, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Di dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan yang bahawa wajib bagi kita semua untuk berbakti kepada orang tua. Pernahkah kita terbayang dalam benak hati kita? Kita dibesarkan dalam pelukan dan dekapan kasih sayang kedua orang tua kita. Semenjak dari hamil 9 bulan 10 hari, yang dalam keadaan lemah, kemudian melahirkan dengan hati terasa rusak dan berkeringat, darah bertumpahan, dan membawa kita ke mana kaki yang melangkah, dan menyusui kita 2 tahun, mengalir darahnya kepada darah kita. Walaupun ibu kita dalam keadaan susah, tapi tak pernah menyerah. Begitu pula pengorbanan sang ayah yang mencari nafkah setiap hari yang tak pernah lelah. Kerjanya mati-matian demi mendapatkan selembar rupiah demi sebuah hati yang tercinta. Betapa tak terhitung jasa dan pengorbanan kedua orang tua kita. Banyak beban yang dipundakkan di atas mereka dan tanggungjawab kepada dia. Ma'asyiral muslimin, ya Allah. Orang tua kita memang bukan seorang doktor dan bukan seorang profesor yang gelarannya menonjol. Dan orang tua kita bukan orang yang hebat di kalangan masyarakat. Namun, ilmu yang kita miliki hari ini bahkan melebihi ilmu yang mereka miliki. Tapi ketahuilah saudara-saudaraku, kita ini bukan siapa-siapa kalau bukan karena ayah dan bunda. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Luqman ayat yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini wa anishkuruli ilayyal masir. Yang artinya, kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua semenjak hamil 9 bulan 10 hari, dan bersyukurlah kepadaku dan kepada ibu bapakmu, hanya kepadakulah engkau kembali. Di dalam ayat tersebut Allah menjelaskan yang bahawa janganlah kita merasa hebat dengan orang yang telah menghebatkan kita. Ibumu yang tak pernah kenal lapar, yang penting anaknya kenyang. Ibumu yang tak pernah kenal haus, yang penting anaknya nyenyak. Ibumu yang tak pernah kenal ngantuk, yang penting anaknya nyaman. Maka janganlah kita merasa hebat daripada orang yang telah menghebatkan kita. Hargailah hak ibumu, walaupun bagaimanapun sikapnya. Ada seorang pemuda datang pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku masih mempunyai seorang ibu yang setiap harinya aku kasih belanja, tetapi perkataannya selalu menyakitkan hatiku, ya Rasulullah. Bagaimanakah aku bertindak?" Rasulullah menjawab, "Wahai pemuda, hargailah hak ibumu. Seandainya engkau potongkan dagingmu,
maka belum memenuhi seperempat hak. Maka patuhilah hak ibumu. Ma'asyaral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Selagi masih Allah kasih kesempatan kepada kita untuk meraih syurganya Allah yang ada di bawah telapak kaki ibu. Karena Rasulullah pernah bersabda, Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Syurga ada di bawah telapak kaki ibu. Ma'asyaral muslimin yang Allah muliakan. Maka sayangilah keduanya dan rawatilah keduanya. Patuhilah perintah keduanya. Asalkan jangan perintah yang dimurkakan oleh Allah. Jadikanlah ia seperti raja. InsyaAllah akan menjadikan kehidupan kita seperti raja-raja. Tetapi sekali engkau goreskan hati kedua orang tuamu, maka disitulah kehilangan syurga yang ada di bawah telapak kaki ibu. Walaupun sembahyangmu beribu-ribu rakaat, salatmu, walaupun sedekahmu berjuta-juta, tetapi di saat engkau telah menggoreskan hati ibu, maka disitulah kehilangan syurga yang ada di bawah telapak kaki. Maka berbaktilah kepada kedua orang tua. Kedua orang tua. Dan sayangilah mereka. Buatlah tersenyum keduanya, maka disitulah Allah mengkasihkan syurga kepada kita. Ma'asyaral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Banyak di kalangan kita sekarang terlalu sibuk mencari harta. Sampai-sampai ia lupa kepada orang yang mengenalkan harta. Dan ada di kalangan kita yang terlalu mencintai kepada manusia sampai lupa kepada orang yang dahului mencintainya. Yang cintanya melebihi cinta diri sendiri. Saking cintanya kepada kita, saat kita kesakitan, mereka mengangkat kedua tangannya sambil meminta kepada Maha Kuasa, "Ya Allah, pindahkanlah rasa sakit mereka. Aku ikhlas. Aku ridha. Jangan engkau siksa mereka, biarlah aku saja." Maka saudara-saudaraku, inilah bukti yang tidak bisa kita ingkari dan yang tidak bisa kita lupakan, bahwa tidak ada manusia yang mencintai kita melainkan ayah dan bunda. Maka sekian yang dapat saya sampaikan. Yang boleh kita garis bawahi ialah, yang dapat kita garis bawahi ialah, marilah kita cari keridaan ayah dan bunda. InsyaAllah Allah akan mengkasihkan kita syurga dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah kita menjadi seperti Hukamah dan maling kundang yang durhaka kepada kedua ibu bapaknya. Tapi jadilah seperti Uwais Al-Qarnain yang berusaha menyenangkan hati ibundanya. Ya, peserta yang barusan tampil yaitu peserta yang bernomor 4 yang bernama Saiful Adhar dari Landing. Kemudian peserta yang selanjutnya yaitu peserta yang terakhir yang bernomor 2. Kepada peserta yang terakhir yang bernomor 2, panggung ini milik Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi lihaza
wa ma kunna linahtadiya law an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Adapun sesudah mengucapkan basmalah, hamdalah, salah dan salam, penghormatan kami yang terutama sekali kepada dewan juri dan kepada para pendai, dan yang teristimewa kepada kaum muslimin yang Allah muliakan. Salah satu batu sandungannya penuntut ilmu adalah cinta. Jatuh cinta merupakan perasaan yang tumbuh dan mekar dalam jiwa seseorang. Karena seorang penyair pernah berkata, cinta bukanlah keindahan yang nampak di mata, akan tetapi cinta yang dapat menyatukan hati dan jiwa. Jatuh cinta inilah zombie yang merusak citra dan cita-cita mulianya sang penuntut ilmu. Maka pada malam ini kami ingin menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Ketika Ustadz Jatuh Cinta. Kaum muslimin yang Allah muliakan, berbicara tentang cinta memang tidak ada habis-habisnya. Cinta adalah kalimat yang sederhana, namun di dalamnya memiliki berjuta makna, yang mana para pakar cinta pun tidak dapat menyelami luasnya samudra cinta. Di dalam film Ketika Cinta Bertasbih, sekalipun cinta telah kuuraikan dan telah kujelaskan panjang dan lebar, namun ketika cinta aku datangi, aku jadi malu pada keteranganku sendiri. Meskipun lidahku telah mampu kuuraikannya, namun tanpa lidah, cinta lebih bermakna. Ini saudaraku kurang lebih tentang cinta. Bagaimanakah tafsiran cinta menurut kalian? Nah, berkenaan dengan cinta, mungkin kita bertanya-tanya, hinakah seseorang yang jatuh cinta? Salahkah ketika Ustadz jatuh cinta? Untuk menjawab pertanyaan Anda, mari kita sama-sama menyimak apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Zuinal linnasi hubbu syahawati minan nisa. Allah hiasi manusia dengan rasa cinta kepada wanita. Ini maknanya saudaraku. Cinta adalah anugerah dari Sang Maha Cinta. Allah menjadikan cinta sebagai hiasan untuk manusia. Hiasan tentu gunanya untuk memperindah manusia itu sendiri, bukan untuk merusaknya. Namun kapan cinta itu menjadi sumber dosa, menjadi sumber kehinaan? Di saat cinta tidak lagi berada dan diatur oleh rambu-rambu agama. Kaum muslimin yang Allah cintakan, tapi kalau cinta bukan karena Allah, maka hukum mengungkapkannya haram. Dan ketahuilah saudaraku, cinta sama syahwat itu beda. Karena jikalau engkau mencintai seseorang bukan karena Allah Ta'ala, bukan karena Allah Ta'ala, itu bukan cinta. Itu bukan cinta namanya, melainkan syahwat semata-mata. Dan hukum mengungkapkannya haram. Kenapa? Dikarenakan Rasul pernah bersabda, tidaklah aku tinggalkan sesudahku fitnah terlebih besar terhadap lelaki selain daripada fitnah perempuan. Kaum muslimin yang Allah muliakan, hidup kita ini selalu dihadapkan dengan dua keadaan. Yang pertama may yasha dan yang kedua man nasya. Jatuh cinta merupakan man nasya, perasaan yang tumbuh, yang datang tanpa kita kehendaki yang datangnya dari mana. Tidak dengan kemauan kita sendiri. Bahkan kehadirannya, kedatangannya kita tidak bisa kita tolak dan kita tidak bisa kita usir.
Dan ketahuilah saudaraku, ada cinta yang bukan anugerah, melainkan cinta itu sebagai musibah. Sebagaimana seorang ulama pernah ditanya, bagaimanakah seseorang bisa mabuk asmara dan cinta buta? Beliau menjawab, ketika hatinya lalai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah menimpakan bala berupa pahitnya menghamba kepada selain Dia. Mengapa dikatakan dengan hamba? Dikarenakan biasanya orang yang mencintai sesuatu kepada sesuatu yang berlebihan, maka dia akan menjadi hamba, akan menjadi budak terhadap apa yang ia cintai. Atau lebih tepatnya istilah sekarang, bucin, budak cinta. Inilah bala yang Allah timpakan kepada hati yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Syafi'i pernah berkata, sebagian daripada bala ialah di saat engkau mencintai seseorang yang tidak mencintaimu, kau bersikeras terus-menerus mengejarnya tanpa jeda, sedangkan ia berpaling darimu. Kaum muslimin yang Allah muliakan, maka sebelum saya simpulkan dari apa yang telah saya sampaikan, saya ingin mengingatkan kepada ustadz-ustadz yang pernah mabuk cinta. Berbahagialah secukupnya, sedihlah seperlunya, mencintailah sewajarnya, tetapi bersyukurlah sebanyak-banyaknya. Dan ketahuilah saudaraku, ada syirik dalam bercinta. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Adapun yang menjadi kesimpulannya ialah tidak berdosa bila ada ustadz yang jatuh cinta, asalkan cinta itu dituntun di atas tuntunan agama. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita cinta yang membawa kita taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh.